aku sama Yoga itu kayak gini. Kalau aku Bang Handi, aku masih di rumah sama mamaku sampai sekarang kan. Bahkan ini pun aku masih sembunyi-sembunyi. Eh, yang paling sedih itu kemarin kan, waktu tanggal 25 Desember, waktu Natalan kan. Aku kan live kan, kutunjukkan kan itu. Live di roomnya siapa itu Hmm. Yoga kemarin kita? Siapa Yoga lupa. Eh, Iya, Bang kemana Fadli ya manasin ga? aku kan? Nah, Hmm. maaf ya, ya Yoga ya, aku nggak manas-manasi kau. Aku tunjukkanlah itu pohon Natal, kumpul keluarga, kayak gitu kan Bang Handi kan. Tapi eh dan Yoga nangis kemarin itu. Maaf ya, aku nggak ada niat aku mau manas-manasi kau kan Yoga. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku tahu kau kayak mana rasanya. Emang Bang Handi kebetulan kan pas 25 Desember kemarin itu kan perayaan terbesar kami kan, ada malam makan malam kudus, ada bakar-bakaran, undang pastor kayak gitu kan. Nah, aku nggak sengaja namanya excited kayak gitu kan. Terus aku meskipun udah Islam tapi aku tetap ada di dalamnya di situ kan. Nah, kayak gitu. Jadi aku nggak sengaja aku open cam terus aku buka kayak gitu. Nah, sorry ya Yoga kalau bikin Yoga sedih. Nah, Nggak apa-apa lu, Jay. Hmm. terus sedih, terus kayak gini. Kenapa aku bisa jadi eh, di agamaku yang sebelumnya ya? Jadi kayak gini Bang Handi. Aku tuh sebenarnya paling benci itu sama Bang Juma. Yang kedua itu aku paling benci itu sama Bang Blender. Lah langsung sama Bang Handi. Bang Handi itu berkali-kali pertanyaan anak TK selalu ditanyakan. Tanyakannya kayak mana? Siapa Tuhanmu? Yesus, gitu kan. Kan sering kali kan Bang Handi kayak gitu kan. Nah, kok iya ya? Kok iya ya? Tapi yang paling buat aku sakit hati itu aku disuruh colok pantat pendeta sama Bang Juma. Terus terangnya itu aku. Nah, terus setelah itu aku nggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Sering pula aku ngomong kayak gini kan. Nah, aku bisa sampai berbulan-bulan itu lihat di YouTube. Aku scroll, 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 scroll gitu kan. Nah, terus sampai aku memberanikan diri setelah aku bawa data. Nah, datanya kayak gini. Seperti yang udah aku tengokkan tadi kan. Ini semua data-data ini bukan main-main ya. Ini data yang aku bawa ke Bang Zuma ini ya, yang tadi itu kan. Aku tuh bilang kalau Yesus itu Tuhan. Ada ini semua aku bacakan ini ke room-room ini aku bacakan ini. Ah ini pun ada Bible di sini kan. Nah, dari mana aku bawa data itu? Semuanya itu dari Alkitab inilah. Jadi aku memang kalau kita mau ada kebenaran apa ya, kebenaran menemukan siapa Tuhan sesungguhnya, tidak usah kita mengkritisi Al-Qur'an karena nggak ada ilmunya. Tinggalkan dulu ini, tinggalkan Al-Qur'an dulu, tinggalkan Bible, gunakan akal. Nah, kayak gitu kan. Nah, ini dia, ini data-dataku. Nah, kayak gini. Ini Bang Handi. Jadi aku bukan bukan yang tiba-tiba syahadat atau itu. Enggak, aku menemukan pun dari mana? Dari Pastor Zuma aku temukan semua ini. Kayak gini kan. Nah, ini data-dataku yang tadi udah ku tengokkan kan. Nah, ini semuanya ada ini di Roma 10:9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini semua aku bawa ke Bang Zuma waktu itu kan. Nah ini Yohanes 10:30, Bapak dan aku satu, semuanya aku bawa kayak gitu kan. Ternyata aku salah sembah. Kalau dibilang Yesus itu bukan Tuhan, sebenarnya salah. Yesus itu Tuhan. Benar Yesus itu Tuhan. Nggak salah itu. Tapi Tuhan, Yesus yang mana dulu? Nah kayak gitu. Sekarang aku udah bisa kan ngebedakan itu kan. Yesus yang datang ke Pulau Patmos kan. Karena kenapa? Ternyata ada di Yohanes 17:8 itu. Bang Juma pun bilang nih. Udah aku catat pun. Nah, sebab firman yang telah aku berikan kepada mereka telah aku sampaikan. Yang itu kan Bang Handi kan. Nah Kalau kulihatlah firman. semuanya. Nah kayak gitu kan. Nah ternyata ini pun ada ini. Bang Zuma itu kalau ngomong kan cepet kali pun kan. Jadi tulisanku kayak cacing kayak gini kan nih. Nah, Yesus itu apa? Yesus menyembah kepada Tuhan ada di Yohanes 4:22. Yesus berdoa ada juga di Matius 26 sampai 39 kayak gitu kan. Nah, terus ada percaya di hari kebangkitan. Nah, itu ternyata tanda angkatan jahat. Nah, ternyata pada ujungnya yang seperti ini tadi kan. Nah, di Matius 7:21, tidak setiap orang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang masuk ke dalam kerajaan Allah hanyalah mereka yang melakukan keinginan Bapakku yang di surga. Bukan keinginan siapa bapakku yang di surga kayak gitu kan.
Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ternyata siapa bapaknya? Ada di sini nih. Nih, Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jedor. Berarti kan bapakku kan Paulus selama ini. Salahlah sembah itu kan berarti. Nah, ini aku bawalah ke pastorku kan. Pertama aku tanya waktu itu kan. Sabarlah dia kan. Nah, setelah itu aku tanya sebenarnya Tuhan itu siapa? Samalah kayak yoga itu kan. Nah, kok kayak gini ayatnya? Nah, kayak gitu kan. Nah, aku bawalah itu apa itu? Aku pengen lo hidup kayak Yesus kan. Nah, ada kan di sini kan 1 Yohanes ini kan 1 Yohanes 2 nomor 6 kan. Nah, barang siapa yang mengaku ada Yesus dalam dirinya harus hidup sama seperti Yesus. Kayak gitu kan. Ini udah aku catat pula kan. Nah, aku kan pengen hidup sama kayak Yesus kan. Aku bersunat. Yesus nggak makan babi. Kayak gitu kan ya. Akhirnya kan aku kan terus mikir keras aku kayak mananya aku ini kayak gitu kan. Nah, setelah Masya itu Allah, aku hebat, hebat. datanglah ke pastor kayak gitu. Kalau aku nggak jadi kayak gini, aku untuk syahadat aku tidak mempelajari Al-Qur'an ya. Aku tidak mempelajari Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu aduh bagaikan debu karena aku belum tahu apa-apa. Aku pun sekarang baru belajar Iqra dan satu huruf Al-Qur'an pengucapannya pun itu susah kali, susah minta ampun kan. Nah, setelah itu Bang Juma selalu bilang, nah ini ada kan di sini ya. Nah di sini aku bacain lagi lah, nggak apa-apa sampai puas lah, biar yang oten-oten di bawah juga tahu. Ini kan di mana ini? Di Galatia ini kan? Di Galatia berapa ini? Di Galatia 13 ini kan? Kristus, nah ini kan? Nah ini kan? Nah Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, mana mau aku menyembah orang yang digantung pada kayu salib. Terus ada lagi nih Galatia 1:11-12 ini, bahwa Injil itu karena aku bukan menerimanya dari manusia. Ini kan ada kan di sini. Ternyata Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Nah, kayak gitu kan. Dari mana dia? Ternyata sementara Yesus adalah manusia. Yesus itu adalah manusia suci, anak Maria. Kayak gitunya. Nah, setelah itu berpikirlah aku, kubawalah data-dataku ini kan yang mungkin nantinya akan kumuseumkan ini, catatan-catatanku ini kan. Nah, setelah itu aku datanglah ke pastorku kan. Udah mulai goyah itu imanku. Pak Pastor, ku bilang, kok kayak gini ya ini? Laju, siapa lah Tuhan itu? Ku bilang kayak gitu kan. Nah, ternyata pertama kali dia jawab kayak gini. Dibacakanlah ini kan. Nah, kayak gini kan. Ini dibacakan. Udah tahu pun aku itu. Tapi kayak mana dengan ayat yang ini? Ini kan ditulis setelah Yesus terangkat ke langit. Semua ini kan ditulis setelah Yesus terangkat ke langit. Sementara ajaran kasih yang Yesus berikan, itu kan sudah dibatalkan kan oleh Paulus kan di Efesus 2:15 itu. Sebab dengan matinya Yesus di atas tiang salib, kayak gitu kan, mungkin teman-teman udah tahu kan. Nah, setelah itu yang kedua. Yang ketiga, setelah yang ketiga itu, panaslah dia. Yang keempatnya aku tanya, nggak dapat pun jawaban aku. Dibilangnya apa aku? Nggak ada Roh Kudus dalam dirimu. Kau perlu dibaptis ulang. Langsung aku naik, aku download lah itu TikTok kan. Terus aku naik ke Bang Juma dengan mataku yang berkaca-kaca dan aku sampai pening kali pala aku. Kutanyakan beberapa. Nah ini kan, udah ini ada kan ya. Siapa penolong lain itu? Ada di Bang Andi di sini. Tolong dijelaskan munculnya kayak Kristen apapun, semualah udah kutulis segala-galanya di sini kan. Nah, kayak gitu. Akhirnya aku bukan dapat dari pastor yang ada di gereja, tapi dari pastor Zuma. Ternyata Bang Zuma pun nggak dibayar perpuluhan itu. Nah, setelah dari itu terserah kalau mau ada pastor di sini, tapi aku memang kan saudaraku juga yang di Surabaya itu kan pastor juga kan ya, pamanku ya. Jadi aku nggak berani masih kan. Yang jelas aku udah menemukan kebenaran Bang Handi, dan sampai pada akhirnya Bang Handi. Masya Nah, Allah, dan mantap. sampai pada akhirnya Bang Handi, aku itu akhirnya nggak buka komal TikTok lagi setelah 3 hari itu kan. Setelah 3 hari berdebat dengan Bang Zuma, cari ke pendeta, itu berapa kali aku ngobrol sama Bang Zuma, 3 apa 4 kali kayak gitu kan. Nah, setelah itu aku nggak main TikTok lagi. Setelah itu aku diam diri di rumah, di toko kan, bukan di rumah kan. Aku diam diri, aku nggak mau nyembah salah sembah lagi. Tapi nggak salah kok kalau Kristen itu menyembah Tuhan Yesus, itu benar kali. Tapi bukan Yesus anak Maria, aku tegaskan kali lagi ya. Bukan Yesus anak Maria, tapi Yesus yang datang kepada Paulus yang bisa menulis 13 buku. Nah itu dia, sang penyesat. Dan sebelum Yesus terangkat ke langit, ternyata akhirnya aku tahu, sebelumnya aku nggak tahu ayat-ayat ini kan. Nah, sebelum Yesus
naik ke langit kan, waspadalah terhadap penyesat yang menggunakan namaku, bernubuat dengan namaku. Kayak gitu kan ya. Nah, mengusir setan dengan namaku. Ternyata benar itu nubuatannya. Setelah Yesus itu terangkat ke langit adalah makhluk gitu kan, yang mengaku Yesus. Sementara Paulus sendiri bilang, aku tidak menerima Injil dari manusia, sementara Yesus manusia dan Yesus sudah terangkat ke langit. Benarlah itu Yesus yang mereka sembah, itu Tuhan mereka kan, kayak gitu. Tuhanku waktu itu kan. Tapi bukan Yesus anak Maria manusia suci ini Bang Handi. Kayak gitu kan. Nah, akhirnya periodisasi itu, runtutan ceritanya itu yang tidak pernah dikatakan di dalam gereja dan di Bible itu, aku telah sendiri-sendiri, aku cari ilmunya dari mana itu Bang Handi? Dari Bible, bukan dari Al-Quran. Akhirnya aku waktu itu memberanikan diri, waktu malam Jumat ya, waktu malam Jumat itu kan ada acara kan, kebetulan mama aku ada acara juga kan di rumah. Nah, aku langsung ke masjid waktu itu, ada acara orang ngaji-ngaji yang rame-rame itu kan. Terus setelah makan-makan itu kan hujan kan di Palembang kan ya, musim hujan. Nah, setelah itu aku pakai sarung, pakai baju biasa kayak gitu, sampai sarungku melorot waktu itu kan. Akhirnya aku bilang, aku mau syahadat di sini. Itu aku nggak main TikTok waktu itu kan. Nah, kenapa? Karena akan aku takut kan. Sampai sekarang pun aku masih takut. Beda aku dengan Yoga, dengan Bunda Nora yang mungkin udah berpuluh-puluh tahun kayak gitu kan. Nah, setelah itu aku syahadat, aku ditanya, kenapa kau syahadat kayak gini? Adalah kayak gitu kan. Terus udah ditanya-tanya, syahadatlah aku di situ, dipeluklah aku kayak gitu. Dan Bang Andi tahu kan ya, setelah aku syahadat, aku dikasih apa coba? Salah satunya aku tunjukkan. Aku dikasih ini. Aku dikasih ini kan. Masya Allah. Nah, aku dikasih ini, dan ketika aku buka, ini bukan perbandingan ya, bukan perbandingan kitab ya. Setelah aku buka di sini ya, ini ya, satu kali aja ya di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah jelas pun dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apalagi ayat selanjutnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kayak gini kan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Satunya ini. Nah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang mereka dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jelaskan ada original teksnya. Terus ada terjemahannya, dan terjemahannya pun masuk akal. Nggak ada yang terjemahan dibuat-buat kayak gitu kan. Nah, akhirnya langsunglah aku itu bersyahadat, dan hari Sabtunya waktu itu Bang Handi, aku sunat. Tapi aku sunatnya murah, nggak kayak Yoga. Kalau Yoga sunatnya pakai laser dia Bang Handi. Kalau aku sunatnya pakai manual waktu itu kan. Aku salah juga. Iya, aku salah juga. Kenapa? Karena kan kayak gini kan. Aku kan apa namanya? Kan aku kan bilang kan sama orang di KUA gitu kan, Pak aku mau sunat Pak. Dikasih tahu kan, kalau kau jadi Islam kau harus sunat biar kau sempurna kayak gitu kan. Nah setelah itu sunatlah aku mau pakai laser Pak, soalnya kawanku yang mualaf itu dia pakai laser katanya gitu kan. Dia bilang kayak gini, jangan kau pakai laser, kau udah tua katanya kayak gitu, kau pakai manual aja kayak gitu kan. Nah setelah itu aku datanglah aku itu kan ke klinik kan, bayarlah aku 550.000 kan. Udah gitu kan, sunatlah aku di situ. Setelah nggak kerasa pun, cuma sakit waktu disuntik aja itu kan, sedikit cerita ya. Nah setelah aku pulang, aku salah, aku nggak balik aku ke rumah kan, aku baliklah ke tokoku. Nah aku balik ke tokoku. Setelah aku balik ke tokoku, yang namanya orang habis disunat itu kan sakit kan. Ya sakitnya nggak seberat, tapi kan kita ngangkang kan jalan itu kan. Nah itu kan ngangkang kan itu jalan kan. Nah kan sunatnya itu kan habis dipotong, dibalik ke belakang, terus dijahit-jahit kayak gitu. Nah punya aku kayak gitu kan. Nah setelah itu kan diperbankan itu. Aku lupa kalau aku tuh punya toko. Kayak mananya ini nanti aku ya di toko ya. Aku bilang kayak gitu. Dicarilah aku sama mama aku. Nah setelah itu ngamuk-ngamuk lah itu mama aku waktu sore itu. Dari mana kau katanya kayak gitu kan. Aku bilang,
salahnya lagi, kan waktu aku syahadat itu ada orang-orang yang datang kan. Mereka pada datang untuk mengucapkan kayak gitu. Nah, itu salahnya aku. Nah, setelah itu tahulah mama aku, tapi cuman mama aku aja yang taunya waktu itu kan. Kalau aku itu syahadat, Bang Handi. Dipijaknya aku itu nunutku kan, pertama itu dipijak. Padahal itu lagi sakit-sakitnya itu Bang Handi. Sakit kali itu. Dipijak. Untung Masya bijiku nggak lepas itu Allah, kan. perjuangannya, Iya, perjuangannya di, luar di, biasa. dipijaknya Allahu nunutku itu. Akbar. Nah, setelah dipijak itu nunutku ya, oh, sakit pun itu kan sampai lepas itu jahitan. Nah, sampai malamnya itu mama aku kan ke rumah sakit kan, dia kaget kan aku udah, karena mama aku ada jantung lemah juga kan. Nah, setelah itu mama aku sampai ke rumah sakit, diantarlah itu sama adikku kan. Nah, aku pun ke klinik kan, dia nggak tahu kan, aku kesakitan itu. Nah, setelah itu ada hari berikutnya sampai 3 hari itu dilemparnya aku. Kenapa? Aku ketahuan loh, ketahuan baca apa? Aku ketahuan baca solawat kan. Aku kan suka banget kan solawat kan. Kenapa? Dulu kan aku mantan penyanyi gereja memang kan. Nah, setelah itu aku baca solawat Jibril, solawat apa kayak gitu. Nah, itu aku senang senang kali pun kayak gitu. Nah, setelah itu ya, Bang Handi, itu aku dipijak sampai kedua, sampai ketiga, sampai keempat, terakhir kemarin pagi Bang Handi, kemarin pagi waktu aku mau belajar ngaji, bukan di akun ini, itu aku digampar sama mama aku. Yoga pun tahu. Kemarin itu aku dimarah-marah sama mama aku karena aku lupa kemarin itu kan hari Minggu kan aku tetap anterin mama aku kan ke gereja kayak gitu kan ya. Nah, setelah aku pulang dari gereja kan kita biasa makan-makan kayak gitu kan. Nah, ternyata aku lupa. Aku udah buka room mau ngaji sama Ustazah Neng. Ternyata aku nggak mute itu suaranya itu. Dipeganglah itu handphoneku sama mama aku. Digamparnya aku. Ternyata kok kayak gini ya, kayak gitu. Masih kok jadi agama kayak gini ya, kok masih intinya tuh teroris lah kayak gitu. Nah, nggak usah lah kok kayak gitu, sembah-sembah batu kayak gitu. Sampai itu Uni Rifa dimaki-maki pun sama mamaku juga pernah. Bang Fandi pun dimaki-maki. Bang Zuma kan pernah juga dimaki-maki sama mamaku. Nah, kayak gitu. Tapi kalau bedanya aku masih bareng sama mamaku sampai sekarang. Nah, kenapa? Karena aku masih sembunyi-sembunyi. Jadi sholat pun aku sembunyi-sembunyi. Kemarin pun itu waktu aku sholat Jumat ya. Aku bilang, mak aku belum makan aku mak, lapar kali aku mak ya. Nah setelah itu aku mau pergi makan dulu ya mak ya. Padahal kemana aku Bang Fandi, kau tahu Bang Fandi? Aku sholat Jumat loh Bang Fandi. Bang Fandi, kalau nggak gitu, nggak bisa aku sholat Jumat kan nggak boleh kan. Nah, kayak gitunya ceritaku. Tapi setelah aku syahadat, mempelajari Islam dan menemukan bahwa Allah itu cuma satu. Kalau aku ditanyakan sekarang, siapa jadi Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabimu? Muhammad. Kan jelas kan? Enak kan kayak gitu kan. Nah, terus kalau kalau aku sekarang jadi Islam itu kan kayak bersih terus aku tuh kayak merasa ganteng terus aku tiap hari kayak gitu kan, karena kan kita kan mau sholat pasti berwudu kayak gitu kan. Nah sebelumnya cobalah, gak apa-apa ini pun ada oten di bawah, karena kau juga sering kan DM aku, meskipun ada temanku di sini banyak, temanku mantan teman gerejaku di sini banyak pun ini di bawah taunya aku dari tadi itu udah DM aku, jangan kok kayak gitu katanya, terserahlah kok kayak gitu. Kalaupun kita ke gereja itu Bang Hadi, nggak adanya itu, meskipun kita nggak mandi pun boleh, itu nggak apa-apa, kita bawa jigom pun boleh, itu nggak apa-apanya ke gereja. Pening pala aku di gereja itu kan, cuma nyanyi-nyanyi kayak gitu kan. Terus orang lagi datang bulan, nggak ada itu larangan-larangan kayak gitu. Bolehnya itu kayak gitu. Terus yang penting imani saja. Nah, saranku buat teman-teman Kristen, bukalah sedikit akalmu, jangan kau mau ditipu-tipu. Kalau kamu ditipu-tipu, jangan kayak gitu. Bukalah Alkitab yang ada kau pegang itu. Itu pun kalau kau punya ya. Kalau kau nggak punya, ya itu urusanmu lah ya. Nah kayak gitu aja lah dari aku nih. Sekarang aku sudah senang sekali karena aku beribadah itu sekarang membuat kecanduan. Bukan kecanduan ya, aku lebih merasa disenangi, lebih merasa disayangi oleh Tuhan semesta alam. Karena apa? Kan kalau kita dipanggil itu ya tenang hatiku kan. Aku dengar pun itu suara azan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak tenang kayak gitu. Udah waktunya sholat ini loh. Nah kayak gitu. Nggak ada itu haleluya halilintar itu, nggak ada. Aku nggak mau lagi sekarang, meskipun mama aku mau kayak apapun aku udah nggak mau lagi. Mau dibuat kayak manapun aku udah nggak mau lagi kayak gitu. Tapi terus terang kemarin waktu
tanggal 25 aku masih menghargai, dan aku minta doanya kepada Kak Nora. Aku pengen mengikuti jejak Kak Nora, terus Bang Handi dan semua yang ada di sini. Semoga mama aku dilembutkan hatinya dan bisa Amin. mengikuti jejak Kak Amin Nora. ya. Kayak gitu, Amin. karena mama aku juga, aku kasihan nengoknya. Mama aku juga udah tua kan, kayak gitu. Dan apa ya, dia susah membuka hati kayak gitu. Aku pengen kali, aku nggak mau ngelihat mama aku itu mati dalam keadaan kafir atau menutup diri kayak gitunya. Aku nggak mau itu terjadi sama keluarga aku. Kayak gitu. Semoga aja Insya Allah. kedepannya ya kita seiman kayak gitu. Kalaupun nggak seiman, aku bisa diterima kayak gitu. Meskipun beda iman, setidaknya untuk beberapa waktu ke depan ini aku mau menunjukkan ajaran kasih itu kayak mana. Tapi kalau meskipun aku dilempar patung kucing itu yang ada di toko kami, kan itu kan ada patung kucing yang tangannya goyang-goyang itu kan. Nah, aku pernah dilempar tuh sampai biru itu kan jidatku. Nggak apa-apa, aku nggak akan pun aku melaporkan itu. Aku pun dipijak berapa kali, nggak pun aku melaporkan itu. Yang penting bijiku masih utuh dan sekarang pun masih bisa terbang pun kalau pagi. Jadi nggak apa-apa lah itu. Masih bisa dipakai kok itu. Nah, kayak gitu aja. Nah, aku minta Ya. doanya semoga bisa mengikuti jejak Kak Nora dan para Amin ya Allah. mualaf-mualaf yang lain dan bisa tetap istiqomah. Kayak Siap, gitu. siap. Izin ya semua izin sebentar. J